Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di James Coin Space Point Circuit Cracks. Solusi dan perbaikan untuk menuju Indonesia Emas dan Indonesia Maju 2045. Kalau siang tadi kita ngebahas tentang optimalisasi aset ya, atau kita suruh aset negara yang bekerja, bukan orangnya yang disuruh kerja. Itu saya kutip dari statementnya Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Profesor Dr. Sri Mulyani. Nah, sekarang kita pengen bicara tentang bagaimana harusnya sovereign wealth fund atau dana abadi itu harusnya udah ada dari dulu. Nah, apa itu sovereign wealth fund atau dana abadi? Ini juga saya belum terlalu bisa ngomongnya ya. Tapi kalau sepengetahuan saya, sepemahaman saya, dana abadi itu kalau kita anukan dalam konsep Islam gitu ya, itu mungkin sama halnya kayak Baitul Mal. Jadi negara menyimpan uang yang dibayarkan melalui pajak rakyat, pajak negara itu lalu disimpan di satu tempat. Nah, mungkin kalau analoginya kalau dalam sistem ekonomi Islam tuh kayak seperti Baitul Mal gitu loh. Kalau dana abadi itu atau sovereign wealth fund itu. Nah, di Baitul Mal harusnya Baitul Mal itu sudah ada dari dulu. Atau SWF, Sovereign Wealth Fund, itu harusnya udah ada dari dulu. Tapi kok baru 2021 dibentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF yang ada di Indonesia. Itu pun hasil kerjasama dan asistensi dari pemerintah Uni Emirat Arab. Nah, ini yang membuat saya itu menjadi bertanya-tanya, kenapa kok baru sekitar 3 tahun lalu terbentuk sovereign wealth fund. Kenapa tidak dari dulu? Nah, mengutip tadi yang disampaikan Profesor Sri Mulyani ya, dalam hal aset atau menyuruh aset itu bekerja, bukan orangnya. Aset negara kita aja itu nggak dibukukan di zaman Pak Harto, apalagi SWF. SWF itu tidak dipikirkan dari zaman Pak Harto sampai kemudian 2020 ya. Ya biasa. Jadi SWF, jadi andai dulu Pak Harto di zaman Orba, di zaman Soeharto itu SWF itu udah ada ya, negara nggak akan pusing dalam mencari dana untuk proyek ini dan proyek itu. Dan sekaligus bukan semua negara memang berutang, tetapi utang negara kita bisa diminimalkan, bisa diminimalisir agar tidak kita bayar utang itu dengan sistem gali lubang tutup lubang. Nah, gali lubang tutup lubang. Nah, jadi kita bisa membayar utang kita itu dengan uang kita sendiri. Dari mana dapetinnya? Dari pajak misalkan. Satu. Yang kedua, dari bayar kita, ibaratnya kita jual sumber daya alam kita buat diekspor. Ekspor bahan mentah ini, hilirisasi yang lagi dikampanyekan ini kan hilirisasi itu kan. Nah, jadi bahan, bukan kita mengekspor barang jadi, tapi kita ekspor barang mentahnya untuk dikembangbiakin, dibeli sama negara yang mengimpor. Nah, uang dari situ masuk ke SWF, masuk ke dana abadi itu. Jadi dengan sendirinya negara ini akan lebih kurang utangnya, utang luar negerinya, utang dalam negerinya gitu. Ya, kalau mau lebih lengkapnya sih Anda bisa cek YouTube-nya Bosman Mardigu ya, kalau soal ini ya. YouTube-nya Pak Mardigu Wawi kalau soal itu ya. Kata kuncinya satu, jangan hilirisasi ini fail.
apalagi sampai dibajak oleh interest dari China atau Tiongkok. Itu jangan. Nah, harusnya SWF ini atau Sovereign Wealth Fund ini sudah ada dari dulu, bukan dari 2021. Orang banyak bilang, Pak, lebih baik terlambat Pak daripada nggak ada SWF sama sekali. Lah, masih lebih mending dari dulu daripada telat dibangunnya. Ya karena memang kita tahu sendirilah rezim Presiden Soeharto itu seperti apa. Kita tahulah rezim Presiden Soeharto itu seperti apa. Ya, itu satu. Yang kedua juga apa? Saya bukan menyalahkan ya, tapi pembangunan zaman Presiden Soeharto itu bukan membangun sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, memang ada beberapa yang disebut untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya. Tapi kan setidaknya nggak banyak begitu ada manfaatnya gitu, dan dampaknya itu kerasa sampai sekarang. Nah, andai di zaman Pak Harto itu SWF sudah ada, bahkan transportasi publik yang sekarang ini kita nikmati MRT sudah ada. MRT dibangun dari tahun 80-an. Itu kan proyeknya Profesor Habibie itu. Proyek MRT itu. Tahun segitu juga ada LRT, Light Rail Transit. Di zaman Pak Harto itu sudah ada kedua itu. Jakarta nggak akan semacet ini, Jakarta nggak akan crowded begini trafiknya, dan publik diberi pilihan transportasi umum yang beragam. Tambah lagi tahun 2004 ada bus rapid transit Transjakarta. Dari dulu sudah ada itu semua. Wah, Jakarta nggak akan kayak begini. Dari dulu sudah ada SWF. Kita kembali ke topik, Indonesia nggak mungkin akan utangnya menggunung begini, apalagi sampai APBN, uang rakyat itu dijadikan jaminan untuk membayar utang kepada Tiongkok, terutama utang dalam apa? Banyak proyek-proyek strategis dengan China atau dengan Tiongkok. Misal proyek kereta cepat, WUSH, smelter, terus apa lagi? Apa lagi? Impor KRL baru untuk 2025 ya. Bukan impor dari Jepang, impor dari Tiongkok, sisanya dibikin di Indonesia tahun depan. Dan masih banyak lagi yang lain. Gitu. Gak kejebak lagi kita. Dan udah pasti Indonesia akan jadi negara yang ekonominya lebih bagus dari sekarang. Lebih bagus. Gitu. Jadi andaikan ya SWF itu, dana abadi itu atau Baitul Mal itu sudah ada dari dulu ya. Wah, makmur Indonesia ini. Gak perlu dikit-dikit minjem ke luar, minjem uang ke negara pendonor, negara garantor, negara apa gitu. Gak perlu gitu loh. Malah justru, atau negara kreditur gitu loh. Malah justru kalau Indonesia duitnya banyak, karena sumber daya alam kita juga banyak ya, kita yang lebih banyak bersedekah, lebih banyak membantu negara-negara yang duitnya lebih sedikit untuk berbagai keperluan, pembangunan kah, untuk apa, macam-macam lagi. Harusnya itu ya, tapi ya sudahlah, namanya juga orang banyak yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang seperti yang tadi saya bilang. Ya itulah makanya kenapa SWF nggak ada dari dulu. Kemudian yang disuruh kerja bukan orangnya, tapi yang disuruh kerja tuh orangnya, bukan asetnya. Aset negara disuruh kerja. Waduh,
maju negara ini. Dan orang-orang itu gak ada yang istilahnya kalau ngakunya kerja padahal sebenarnya dikerjain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah mau masuk waktu asar untuk Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Insya Allah kita jumpa lagi.